قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Lagi-lagi kita berbicara tentang Ba'alawi kaum muslimin. Ya, kali ini seorang Ba'alawi yang disebut-sebut tingkatannya sudah wali. Di mana Ba'alawi yang satu ini dulu juga dipuja-puja sama orang Aswaja. Bahkan jadi komandan Banser. Jadi komandan Banser kaum muslimin. Yang pernah bercerita bahwa ada ulama jin yang datang ke tempat dirinya minta ijazah ayat kursi. Tahu kan siapa orangnya? Namanya Lutfi bin Yahya. Ya. Dulu ya, masih dijadikan ketua Jatman, masih jadi komandan Banser, masih banyak mukibin di Aswaja. Pujian Pak Lutfi bin Yahya terhadap NU ini luar biasa. Ya. Kalau ada orang yang bilang nggak usah NU-NU-an, yang penting Islam, nggak terima Pak Lutfi bin Yahya. Nggak terima. Ya. Tapi sekarang giliran dipecat dari ketua Jatman, giliran nggak dianggap lagi di Aswaja, dia keluar dari NU. Kelihatan sifat asli Ba'alawi. Ya. Kelihatan. Kalau sudah tidak dihargai, minggat. Ya. Cari mukibin yang lain. Ya. Padahal dulu seperti itu kaum muslimin. Ya. Kalau ada yang bilang nggak NU-NU-an, hancur, katanya seperti itu. Coba kita lihat lagi videonya kaum muslimin. Inilah pemaneh sering ucapake maaf saja kebetulan ke jadi itu rumah santri. Rasa NU-NU-an yang penting ahli sunnah wal jamaah. Remuk we. Ingat, kita hanya mengulas ataupun mensyarai. Kenapa Syarif Husain kok tidak mempunyai kekuatan? Karena nidom ahli sunnah wal jamaah pada waktu zaman Syarif Husain tidak sempat dibikinkan wadah. Itu rahasianya. Maka ketika muncul golongan tersebut dihancurkan dengan mudah. Karena apa? Ma indahun nidom. Hanya kekuatan agama saja al-Islam sudah. Ahli sunnah wal jamaah sudah. Tapi untuk nidom memperkuat ini lemah. Dan bagaimana cara menghancurkan nidom ahli sunnah wal jamaah sedikit demi sedikit? Ora usah NU-NU-an, sing penting ahli sunnah wal. Engko ini koyo nang zaman Syarif Husain dipecel kepenak. Tuh kaum muslimin ya. Provokasi-provokasi, doktrin-doktrin ya, yang disebarkan oleh Ba'alawi. Itu tujuannya tuh untuk membodohi kaum muslimin gitu loh. Ya. Termasuk ini. Nggak usah NU-NU-an, bahaya, remuk kowe. Ya. Padahal tujuannya supaya orang-orang itu tetap di NU, Pak Lutfi bin Yahya, dan para pembesar-pembesar NU, para pembesar-pembesar Ba'alawi, tetap digadang-gadang, tetap dipuja-puja, tetap dijadikan juragan sama kaum muslimin. Tujuannya itu. Ya, siapa bilang kalau nggak pakai ormas mudah dihancurkan? Siapa bilang, ya? Nabi Muhammad SAW nggak pernah ngajarin ormas-ormas, nggak ada juga ya dikotak-kotakkan umat Islam. Oh ini Islam NU, ini Islam Muhammadiyah, ini Islam apalagi, ini Islam apalagi, ya. Ya realitanya kan seperti itu. Sampai ada yang nyebut kalau nggak NU neraka, ya. Kalau nggak NU salah semua. Itu bukan NU. Kalau nggak sama dengan NU itu bukan NU. Bukan ahlu sunnah wal jamaah. Seolah-olah yang bukan NU bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, tapi kenyataannya sekarang kaum muslimin, ya, ketika Pak Lutfi bin Yahya ini nggak dipakai di NU lagi, keluar dia dari NU. Apa? Coba. Artinya dia di NU itu hanya untuk memenuhi kepentingan pribadinya.
kepentingan syahwatnya. Itu. Ya, cuma selama ini orang-orang Aswaja nggak sadar-sadar. Nggak sadar-sadar. Sudah dibohongi Mbak Alawi yang nggak tahu berapa puluh, mungkin ratusan tahun, nggak sadar-sadar ya. Kalau para asatidz salafi sudah dari dulu nggak percaya dengan Mbak Alawi, itu sudah dari dulu. Klaim-klaim dari Mbak Alawi itu kan jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka merasa lebih mulia dibandingkan segalanya hanya karena nasab. Hanya karena mereka mengklaim zuriat Nabi Muhammad SAW. Padahal berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, nggak ada kemuliaan itu didapatkan seseorang hanya karena nasab. Nggak ada. Banyak hadis yang menjelaskan, banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menceritakan tentang ciptaannya yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tujuannya supaya saling mengenal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian dari suku-suku bangsa-bangsa yang ada, dari ras-ras yang ada, dari warna-warna kulit, warna-warna rambut yang ada, yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang paling bertakwa. Kalau Mbak Alawi enggak. Kalau Mbak Alawi yang mulia ya tetap mereka. Selain Mbak Alawi jongos. Mau ulama sebesar apapun, setinggi apapun keilmuannya, sesoleh apapun, enggak akan lebih mulia dibandingkan Mbak Alawi yang goblok, yang ahli maksiat, bahkan yang gila. Ya. Jadi Mbak Alawi lebih utama daripada jadi ulama. Itu kan konyol. Konyol. Ya, tapi alhamdulillah lah kaum muslimin. Ya, alhamdulillah sekarang ini sudah mulai banyak yang sadar. Hanya kasihan dulu orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang mereka meninggal dunia dalam keadaan tetap jadi mukibbin, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni mereka. Ya, karena mereka nggak ngerti, ya, nggak ngerti kalau mereka ini dibohongi sama Mbak Alawi. Ya, mungkin karena faktor dulu arus informasi itu belum seperti sekarang. Kalau sekarang informasinya sudah bebas kaum muslimin, bisa diakses siapa saja, ya, bisa diakses siapa saja. Jadi orang nggak mudah dibohongi. Yang sudah dibohongi berpuluh-puluh tahun, alhamdulillah bisa tersadarkan sekarang ini, ya, dengan adanya informasi-informasi yang ada kaum muslimin, ya. Dan ada video yang cukup mencengangkan kaum muslimin. Ini juga menjadi bukti bahwa klaim-klaim yang selama ini disematkan kepada Pak Lutfi bin Yahya yang katanya wali, yang katanya entah macam-macam lah, ya, sakti lah, ya, itu semuanya bohong. Itu semuanya bohong. Ada video di mana Pak Lutfi bin Yahya sekarang ini sudah dihujat sama Aswaja sendiri kaum muslimin, ya. Karena nggak sesuai ucapannya, nggak sesuai. Ya, sangat kelihatan ucapan-ucapan Lutfi bin Yahya ini diucapkan hanya untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya. Sok-sokan dulu jangan keluar dari NU, ya, harus jaga NU. Kalau keluar dari NU hancur, remuk dan sebagainya. Sekarang dia keluar dari NU karena nggak dipakai lagi di NU. Coba. Dan ini ada kesaksian dari Mahesa Al-Bantani kaum muslimin, bahwa Pak Lutfi bin Yahya ini sekarang keluar dari NU. Padahal dulu ngomong jangan keluar dari NU, ojo NU-NU-an. Kalau ada yang bilang ojo NU-NU-an, wah, acur, remuk. Sekarang dia keluar dari NU. Ya karena dia di NU nggak dipakai lagi kaum muslimin, ya. Ya, cuma tersisa sekarang ini mukibin yang mungkin belum tersadarkan lah kaum muslimin sampai sekarang. Ya, mungkin dulu kebanyakan ngemut jigongnya Mbak Alawi, ya, kebanyakan makan bekas-bekasnya Mbak Alawi, kebanyakan nyium kakinya Mbak Alawi, kebanyakan nyium tangannya Mbak Alawi, ya. Pokoknya kebanyakan ngalap barokah ke Mbak Alawi, ya. Mungkin terkena sihir, sampai sekarang belum sadar-sadar. Ya, mudah-mudahan mereka cepat sadar, ya. Coba kita lihat video ini kaum muslimin. Ini video yang cukup mencengangkan, menunjukkan bahwa klaim-klaim yang disematkan kepada Lutfi bin Yahya itu semuanya bohong, ya, bohong. Dan Lutfi bin Yahya ini Mbak Alawi, dan Mbak Alawi itu banyak yang nggak beres, ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Oke, warga Nahdlatul biasa dari kalangan bawah. Saya juga bukan santri, ya. Saya juga bukan ulama, Lutfi, ya. Tetapi saya terlahir dan dibesarkan, ya, di kalangan Nahdlatul Ulama. Saya merasakan kecewa, ya, dari seluruh jamaah Nahdlatul Ulama
atas langkah panjenengan mendeklarasikan Jatma Aswaja Jamaah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarrah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai tandingan Jatman NU Jamaah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarrah Al-Nahdiyah yang sebelumnya panjenengan menjabat sebagai Rais Am di tubuh Jatman NU. Tetapi begitu panjenengan lengser tidak terpilih di Kongres 13 Jatman NU, panjenengan mendeklarasikan Jatma Aswaja. Itu menunjukkan ya bahwa Anda merasa kecewa ya dengan kedongkelan panjenengan, dengan kedikan panjenengan ya. Anda tidak semakin menguatkan Jatman yang selama ini ya membesarkan nama Anda, melambungkan nama Anda. Anda sangat dihormati dan disegani ya di tubuh NU. Tetapi begitu panjenengan mendeklarasikan Jatma Aswaja secara tidak langsung membuka kedok panjenengan ya, berarti selama ini panjenengan sebagai pecundang ya, pendompleng di tubuh Nahdlatul Ulama. Berarti selama ini Anda punya kepentingan pribadi yang terselubung ya di tubuh Nahdlatul Ulama. Beneran itu Habib Lutfi keluar dari NU, maksudnya struktural? Iya. Dan saya dengar langsung dari Abah Lutfi. Dengarnya di mana? Di kamar pribadi beliau. Langsung Maesa, langsung, bukan dongeng, bukan cerita. Dan itu dalam konteks beliau menginformasikan. Jadi saya tidak bertanya, tapi beliau menginformasikan sendiri langsung. Bukan dari medsos, bukan dari telepon. Langsung pakai telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, seandainya ada pemilihan ketua PBNU, di situ ada kandidat ketika pemilihan PBNU, pemilihan Tanfidiyah umpamanya, ini umpomo ada salah satu kandidat yang tidak jadi. Loh mestinya lah kandidat itu ngopi nih adoh ya, banyak-banyak ngopi, tentunya ya harus menerima keputusan daripada muktamar, keputusan daripada muktamirin, bagaimana dia itu memutuskan jago sopo sing ora dadi ya kudune ngelegowo. Legowo. Dan yang jadi itulah pimpinan kita gitu, legowo. Kuwi lek wong sing ngerti organisasi lho ya, sing ngerti organisasi ya. Wis sing gak peduli kuwi mbuh kiai, mbuh wali, mbuh sapa ae. Ketika dari kandidat kok ora dadi, tahu-tahu dia mendirikan PBNU sendiri, mendirikan NU sendiri. Umpamanya NU garis lurus, umpamanya. Kuwi dinilai goblok-goblokan. Wong ngono kuwi wong lara ati, sakit hati, ora klegowo atine. Ora peduli kuwi kiai kek wali kek wis. Wong uteke kleru niku, atine kleru. Berjuangnya iku wis ora mligi. Berjuang untuk Nahdlatul Ulama tapi berjuang untuk nunut urip. Biasanya begitu. Semorone kok ya. Tak baleni neh ketika ada kandidat NU, PBNU kok ora dadi, ada pemilihan Tanfidiyah dia kok tidak jadi, kudune ya harus mengikuti aturan yang ada. Begitu. Mosok ora dadi lah kok ngedekne NU dhewe. NU garis lurus umpamane lho kuwi, umpama. Berarti kuwi uteke utek kuali. Atine ati bosok. Atine bosok. Mestine nek ora dadi ya wis, memang ya begitu. Sudah wajar di dalam organisasi ketika masa baktinya habis terus pencalonan sing gak dadi ya wis taslim mengikuti pemimpin yang jadi. Orang kok terus ngedekne dhewe, contone NU garis lurus umpamane ngono, umpama lho kuwi. Berarti sing ngedekne NU garis lurus ki uteke utek kuale, atine bosok. Wis genah kuwi. Ku contoh. Wis kuwi gak peduli kiai kayak wali kayak wis bosok uteke. Atine bosok. Iki contoh. Terus iki enek neh iki. Jatman. Jatman kuwi wadah torekoh. Wong sing tukang wiritan, wong sing wah atine resik-resik kuwi kudune kan. Wong sing seneng wiritan, wong seneng wah. Di situ ada namanya Jatman. Lah ketuane ketika masa baktinya habis, bahkan 20 tahun lamanya umpamanya dia umpama loh ya, gak diganti-ganti lah. Setelah diganti
Kudune sadar legowo. Lek uteke bener lho wi, lek uteke bener lho. Atine ora bosok lho. Lek lillahi taala lho ya. Karena apa? Wis wajar lah di dalam hal organisasi ngono kuwi wajar. Lek ora dadi ya wis legowo. Ngono kuwi biasanya itu begitu. Nah tapi kok setelah dia tidak jadi ketua umpamanya, ketua Jatman, ujuk-ujuk mendirikan sendiri organisasi baru. Contoh umpamanya Jatma, Jatma Aswaja. Lho gue lagi dike pikiran yang apa itu pendek-pendek aja. Dike goblok-goblokan ae. Uteke utek bosok ngono. Atine ati bosok. Berarti perjuangan dulu itu pasti ada skenario jahat. Bosok ngono kuwi. Lah wong NU kabeh sak Indonesia ngono kuwi ngerti apa ora? Krasa apa ora? NU ngerti apa ora ngono kuwi? Aku wis gak peduli kuwi mbok kiai, mbok wali, mbok duriah nabi lah. Ketika ada pemilihan lagi setelah dia tidak jadi, kok ujuk-ujuk mendirikan sendiri tandingan yang namanya Jatma Aswaja. Wis kuwi jelas utek wale atine bosok. Ora kena ditiru. Gak peduli kuwi wali, gak peduli kuwi kiai. Gua bagi wong Kediri gua ngono. Ada apa itu di balik semuanya itu? Ada apa? Lu mestinya lah dia itu dewasa di dalam hal organisasi. Kudune legowo. Ora dadi ya wis lah. Pemimpin yang baru ya kita anggap memang itu pemimpin kita. Ora kok terus ngadekne dhewe neh ngono. Apalagi kumpulane wong torekoh terokoh, wali-wali kiai-kiai tukang wiritan kuwi. Setelah itu ngedekne dhewe, ujuk-ujuk enek organisasi Jatma Aswaja. Berarti nyuwun sewu kanggo wong Kediri sepurane nek aku salah. Berarti uteke kuwale atine bosok. Ngono kuwi bosok. Gak perlu dinut ngono kuwi. Ya aku tak menyapa teman-temanku yang ada di Nahdlatul Ulama. Sampeyan ngono kuwi ngerti apa ora? Krasa apa ora lek ngono kuwi? Paham apa ora? Kuwi jelas utek bosok. Ati bosok. Sepurane nek aku kleru utawa kasar aku ngomong. Wong desa ya wis ngene iki. Apa enake? Blak kotang iket blangkon. Apa enake omongan ngene sapa enake? Dadi wong ngaku wali, ngaku kiai, ngaku duriah nabi ritek. Tapi ketika dia sudah tidak jadi ketua Jatman kok ngedekne dhewe. Berarti uteke utek wale atine bosok. Wis ki genah. Genah ngono. Wis ora perlu diikuti ya semacam itu. Apalagi notabene-nya di situ adalah kumpulan orang-orang torekoh. Orang-orang yang seneng wiritan, yang seneng ngeparek nang Gusti Allah. Wonge otomatis yo mayoritas wong tuwek-tuwek. Tapi lek ngono kuwi yo tuwek umure tapi uteke yo bosok. Tuwek umure tapi atine bosok. Kecuali aku ngene iki ora tau roh apa-apa pincange apa ki toreko wong desa wis sisine ya wis ngene iki omongane wong desa ya sepurane ae. Sepurane ae. Tak baleni nek ya. Kalau sudah tidak jadi pimpinan Jatman, kudune yo taslim. Ngono. Wong NU, paham apa ora kowe ngono kuwi? Nahdlatul Ulama diacak-acak. Diacak-acak. Wis ora dadi lah kok ujug-ujug ngedekne dhewe. Berarti uteke kleru. Uteke kuwale, bolak-balik aku ngomong, uteke kuwale atine bosok. Muga-muga omong aku ki kleru. Sepurane sing akeh, Bro. Sepurane sing akeh. Kanca-kancaku sing aku NU, mari kita berpikir cerdas. Berpikir cerdas. Iki kaya NU wis diacak-acak. Sepurane. Alhamdulillah, sepurane nek aku omong kleru sepurane. Ya iki wong Kediri. Ayo wong NU yang cerdas, oke?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Lutfi bin Yahya, panjenengan lahir berdarah Nahdlatul Ulama, panjenengan besar di kalangan Nahdlatul Ulama, panjenengan punya nama besar karena organisasi Nahdlatul Ulama, panjenengan sangat dihormati dan disegani karena memimpin Jamaah Thorekoh Jatman, Jamaah Thorekoh Al-Mutabaroh An-Nahdliyah Nahdlatul Ulama. Tapi kenapa sekarang saat panjenengan lengser tidak terpilih jadi ketua Jatman PBNU, panjenengan mendeklarasikan membuat Jamaah Thorekoh tandingan dengan nama Jatma Aswaja? Itu sangat menyakitkan, ya, sangat menyakitkan. Dari tindakan panjenengan sudah dapat dibaca, Jamaah Thorekoh itu didasari oleh rasa, perasaan, dan kebeningan hati, bukan didasari oleh kedengkian dan kedongkolan. Habib Lutfi, ya, itu sama artinya sama membenturkan Jamaah Nahdlatul Ulama dengan Jamaah Thorekoh bentukan panjenengan Jatma Aswaja. Anda jangan merasa besar, ya, dengan jamaah yang Anda bentuk. Ingat, Jamaah Thorekoh, ya, jamaah Anda adalah Jamaah Nahdlatul Ulama. Dengan Anda membentuk Jatma Aswaja secara nggak langsung, berarti Anda menyatakan keluar dari Nahdlatul Ulama. Padahal Anda pernah mengatakan saat menjadi ketua Jatman Jamaah Ahli Thorekoh Al-Mutabaroh An-Nahdliyah, pernah mengatakan pegang teguh NU, jangan keluar dari NU. Tapi kini panjenengan membuat tandingan dengan membentuk, ya, Jamaah Thorekoh baru. Ini sangat tidak masuk akal, ya. Yang dipegang apanya, Habib Lutfi, ya. Untuk saudara-saudara Banom-Banom, ya, Banser, Anda tidak lagi punya kewajiban untuk mengawal Habib Lutfi, karena Habib Lutfi secara nggak langsung sudah keluar dari Nahdlatul Ulama. Kalau Anda masih mengawal Habib Lutfi, letakkan baju Anda, letakkan seragam Anda, koreksi, ya, secara menyeluruh. Jangan sampai Banom-Banom NU, ya, dikadali, dibenturkan, ya, dengan kepentingan-kepentingan pribadi oleh Habib Lutfi. Ya, aslinya seperti itu, Mbak Alawi. Aslinya seperti itu. Ketika di sebuah tempat dia masih dianggap, masih dipuja-puja, ya, masih dikultuskan, dia betah. Ya, tempat itu dipuji-puji sama dia, dipuji setinggi langit. Karena memang posisinya pada saat itu dia aman. Posisinya hidup enak, banyak mukibin, ya. Tapi giliran nggak dipakai lagi, pergi dia. Apalagi dia nggak dijadikan ketua lagi, dijadikan bawahan. Nggak bisa doktrin lagi, sudah. Nggak bisa doktrin lagi. Karena doktrin-doktrin dari Mbak Alawi, ya, Mbak Alawi itu harus nomor pertama. Harus jadi ketua, nggak boleh jadi bawahan. Karena mau sehebat apapun seseorang, kalau bukan Mbak Alawi, meskipun ulama ilmunya tinggi, tetap nggak bisa lebih mulia dari Mbak Alawi, itu nggak bisa. Secara doktrin Mbak Alawi seperti itu. Makanya Pak Lutfi bin Yahya nggak mau bertahan di NU, nggak mau. Karena dia sudah nggak jadi ketua lagi, sudah jadi bawahan. Sudah jadi bawahan, nggak mau lah. Ya. Dan ini bukti kaum muslimin bahwasanya ajaran-ajaran dari Aswaja yang katanya ahli thariqah, yang katanya sufi itu menjaga hati, ya, membersihkan hati dari sifat-sifat yang nggak bener, itu bohong. Bohong. Ya, bohong. Ya, buktinya ini Pak Lutfi bin Yahya. Padahal sudah berapa lama jadi ketua thariqah. Ya, bahkan ketua sufi dunia. Ketua sufi dunia. Giliran nggak dipakai, keluar dari NU, nggak jadi NU lagi. Selama ini jamaah NU dikadali sama Pak Lutfi bin Yahya, ya. Dikadali, ya. Tapi alhamdulillah sekarang banyak yang sadar kaum muslimin, ya. Ya, meskipun sadarnya nggak 100% kaum muslimin. Kalau mereka sadar 100%, mereka nggak jadi mukibin lagi, nggak bakal gabung ke Aswaja lagi, nggak bakal. Karena kalau masih gabung di Aswaja, ya itu masih kental dengan syirik, tahayul, bid'ah, khurafat. Cuma nggak separah Mbak Alawi. Ya, nggak separah Mbak Alawi. Ya, artinya ketika berhenti jadi mukibin ada peningkatan. Ya, ada peningkatan.
mulai sadar, ada kesadaran. Meskipun nggak sadar 100%, tapi masih mendingan daripada ikut Ba'alawi, lebih parah lagi. Ya, jadi ada satu peningkatan. Ya mudah-mudahan nanti setelah keluar dari Mukibin, keluar dari jerat-jerat Ba'alawi, ya kemudian sekarang menjadi aswaja saja, ya mudah-mudahan nanti tambah sadar, akhirnya mengenal dakwah sunnah kaum muslimin. Ya, dakwah yang mengajak manusia untuk mengamalkan agama Islam ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, menjauhi segala bentuk tahayul, bid'ah, syirik, khurafat, dan berbagai macam bentuk kemaksiatan kaum muslimin. Meskipun banyak orang menganggap itu bukan maksiat, karena banyak maksiat yang dianggap oleh orang itu bukan maksiat, banyak sekali. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.